Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sebagai kelompok satu akan menjelaskan sedikit materi tentang pengenalan MySQL. Untuk pengertian pertama yaitu pengenalan MySQL akan saya jelaskan sendiri, yaitu pengenalan MySQL pada basis data adalah suatu sistem manajemen basis data atau DBMS yang sangat populer untuk saat ini. Ini adalah sistem manajemen basis data relasional yang dapat digunakan untuk mengelola basis data dari aplikasi yang berbeda, yaitu MySQL juga dapat digunakan dalam berbagai bentuk aplikasi. Salah satunya yaitu aplikasi web, sistem manajemen konten, sistem manajemen proyek, dan lainnya. Selanjutnya, MySQL menyimpan informasi dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap baris mewakili sebuah entry data dan setiap kolom mewakili sebuah atribut dan entry tersebut. Misalnya, jika Anda memiliki basis data siswa, Anda mungkin memiliki tabel dalam kolom nama, nomor induk siswa atau NIS, alamat, dan tanggal lahir. Setiap baris dalam tabel ini mewakili informasi tentang seorang siswa dengan nama dan NIM, alamat, serta tanggal lahir siswa tersebut disimpan dalam bentuk kolom yang sesuai. MySQL juga menyediakan banyak cara untuk mengakses dan mengelola data dalam tabel. Penggunaan dapat menggunakan perintah SQL atau Structural Query Language untuk membaca dan menulis data dalam tabel, menggabungkan tabel, dan menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk memungkinkan pengguna untuk mengelola basis data dengan menggunakan GUI atau Graphic User Interface. MySQL juga tersedia sebagai perangkat lunak open source, yang berarti bahwa ia tersedia secara gratis untuk digunakan dan diubah sesuai kebutuhan. Ini menjadikan pilihan yang populer bagi banyak organisasi yang ingin mengelola basis data tanpa membayar biaya lisensi yang sangat tinggi. Selain itu, MySQL memiliki dokumentasi yang luar dan komunitas pengguna yang aktif, yang membuatnya mudah dipelajari dan didukung. Untuk contoh codingan dari pengenalan MySQL akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan MySQL dari XMPP. Pertama, kita masuk ke aplikasi MySQL. Lalu kita startkan di MySQL dan Apache-nya. Setelah kita start, kita masuk ke shell dan kita besarkan ya. Ini adalah tampilan dari XMPP per Windows ya. Untuk mengaktifkannya itu kita ketik cd c.2 garis miring XMPP garis miring MySQL garis miring bin, enter. Nah, begini tampilan setelah kita ketik. Lalu kita ke MySQL uroot. Begini tampilan MySQL setelah diaktifkan. Kita telah welcome di MySQL. Lalu berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya saya akan jelaskan. Data Definition Language atau DDL. Pengertian DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut, atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. DDL adalah sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Yang termasuk dalam kelompok DDL ini adalah create, alter, dan drop. Fungsi DDL berfungsi untuk membuat, merubah, dan menghapus struktur data pada database. Baiklah, sekarang kita lanjut ke codingannya. Kita akan membuat database baru.
Oke. Selanjutnya kita show database. Show databases. Oke, udah keluar ya si Ibda ya. Dan kita bisa menghapus databasenya dengan mengetik drop database. Oke, tapi kita tidak perlu menghapus itu. Ya, kita akan mengaktifkan database. Use CP Jaya. Oke, udah berubah. Dan selanjutnya kita akan membuat database tabel yang baru. Oke, dikode oke ya. Baiklah, selanjutnya kita show table. Show tables. Baik, sudah keluar dan kita akan menginput dex nama tabel. Dex barang. Baik, sudah keluar ya. Sekian penjelasan materi DDL dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan masuk materi DML. Satu, pengertian DML. DML adalah sebuah metode query yang dapat digunakan apabila DDL telah terjadi, sehingga fungsi dari query DML ini untuk melakukan pemanipulasi database yang telah dibuat. Dua, fungsi dari DML, data manipulation language pada database, berfungsi untuk memanipulasi database seperti menambah data, merubah atau mengganti data, dan menghapus data. Perintah pada DML tidak terkait dengan struktur dan metadata dari objek yang berada pada table database. Satu, di sini saya akan memasukkan data pada table. Itu insert.
Sini kita ketik insert into barang palus. Buka kurung. Dan satuannya di sini kita buat 1. Dengan harga 80.000. Yang kedua kita buat UDA A2 dengan satuan lusin. Dengan harga 250.000. Enter. Buka kurung lagi dan isi dengan kode A3. Dengan nama barang RO. Dengan harga 300.000. Dalam kurung titik 2. Enter. Oke. Dan di sini kita yang kedua akan memperbarui isi data atau update. Memperbarui isi data atau update data adalah sebuah proses meremajakan data lama menjadi data yang lebih baru. Sini kita ketik select bintang from barang where. Dan KD barang sama dengan kodenya kita buat A4. Titik 2 enter. Setelah itu kita masuk ke select from barang. Dan yang ketiga kita akan menampilkan data untuk kolom tertentu. Itu dengan cara kita ketik select kode barang, nama barang, barang titik koma, dan enter.
Mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi. Dalam sistem manajemen basis data relasional, relasi adalah hubungan antara tabel-tabel yang menyimpan data. Relasi ini dapat membantu mengelola data dengan lebih efektif dan memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengolah data yang lebih mudah. Ada dua jenis relasi yang umum digunakan dalam RDBMS, relasi satu ke satu dan relasi satu ke banyak. Relasi satu ke satu terjadi ketika setiap baris dan tabel pertama hanya dapat dikaitkan dengan satu baris dari tabel kedua, dan setiap baris dari tabel kedua hanya dapat dikaitkan dengan satu baris dari tabel pertama. Misalnya, jika Anda memiliki tabel siswa dan tabel alamat, relasi satu ke satu dapat diterapkan jika setiap siswa hanya memiliki satu alamat dan setiap alamat hanya memiliki satu siswa. Relasi satu ke banyak terjadi ketika satu baris dari tabel pertama dapat dikaitkan dengan lebih dari satu baris ke tabel kedua, tetapi setiap baris dari tabel kedua hanya dapat dikaitkan dengan satu baris dari tabel pertama. Misalnya, jika Anda memiliki tabel guru dan tabel siswa, relasi satu ke banyak dapat diterapkan jika setiap guru dapat mengajarkan beberapa siswa, tetapi setiap siswa hanya diajarkan oleh satu guru. Relasi dapat dibuat dengan menambahkan kolom pada salah satu tabel yang merujuk ke baris dari tabel lain. Misalnya, dalam contoh relasi satu ke banyak guru dan siswa, Anda dapat menambahkan kolom ID guru pada tabel siswa yang merujuk ke baris dan tabel guru. Ini akan membuat relasi antar kedua tabel tersebut dan memungkinkan Anda untuk mengambil data dari kedua tabel tersebut secara terkait. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Untuk penggunaan basisnya, penggunaan contohnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas Andrian. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi tentang relasi. Berikut ini adalah contoh sederhana tentang cara membuat relasi satu ke banyak atau one to many antara tabel siswa dan tabel nilai menggunakan MySQL. Yang pertama kita buat yaitu tabel siswa. Sini kita bikin create table siswa. ID integer. Nama dengan kode varchar. Baiklah, di sini kita sudah selesai untuk membuat tabel siswa. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan data tabel siswa, kita bisa menggunakan show tables. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel nilai dengan perintah SQL berikut. Yang pertama kita bikin create table nilai
siswa ID dengan kode integer mata pelajaran dengan kode varchar nilai dengan kode integer Nah, di sini kita juga sudah berhasil membuat tabel nilai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.